ada beberapa ayat Al-Quran tentang jenis-jenis debat atau mujadalah yang dilarang. Dilarang itu berarti hindari, jangan debat yang polanya seperti ini. Yang pertama apa? Jangan berdebat untuk meruntuhkan kebenaran. Ini dalilnya bisa ditengok Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 5. Wajadalu bil batili liyudkhidu bihil haqqo fa'akhadtuhum. Jadi, dan mereka berdebat untuk kebatilan demi menghancurkan kebenaran. Fa'akhadtuhum. Ini firman-Nya Allah, maka aku menyiksa, menghukum mereka semua. Nah, jangan sampai ya. Kalau sudah tegas kebenarannya, ndak usah debat. Hanya akan menghabiskan waktu, kuatire malah membuat kita geser dari kebenaran. Jadi, kalau buktinya sudah nyata, sudah terang, sudah jelas, ya sudah. Ini selain membuat jalan kita lurus, juga melatih mental kita. Jangan lupa, jiwa kita itu tergantung apa yang kita lakukan, kita biasakan. Kalau kita membiasakan diri menyeleweng dari kebaikan, membantah kebenaran yang telah jelas, khawatirnya jiwamu tidak peka terhadap kebenaran. Atau kebenaran kamu anggap kebatilan, kebatilan kamu anggap kebenaran. Itu yang sering kita sebut jiwanya jadi gelap. Karena tidak bisa membedakan mana cahaya, mana kegelapan. Yang sudah jelas-jelas cahaya dianggap gelap, yang gelap dianggap cahaya. Jadi jangan debat tentang hal untuk meruntuhkan kebenaran atau tentang hal yang sudah jelas kebenarannya. Oke, ya selain surat Al-Mu'min ada surat An-Anfal ayat 6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Mereka itu mendebatmu dalam kebenaran padahal sudah jelas. Jadi jangan debat untuk meruntuhkan kebenaran, jangan debat untuk hal yang sudah jelas kebenarannya. Kemudian yang ketiga, jangan debat tanpa punya bekal ilmunya. Jadi ini disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Inilah kalian yang berhujjah, berdebat tentang apa yang kalian tahu. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Lalu mengapa kalian juga berdebat tentang apa yang kalian tidak punya ilmunya? Jadi manusia itu memang fitrahnya mencari kebenaran, sehingga kadang-kadang ya saling berdebat, mengadu argumen menemukan kebenaran. Tapi dengan ilmu sebagai bekalnya. Jangan falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa engkau kok mau-maunya saling berdebat padahal tidak punya ilmunya? Akhirnya seperti tadi, ngomong ngalor ngidul tidak jelas. Kebenarannya tidak ketemu, cuma dapat capek dan hilang waktu, eman-eman waktunya. Jadi sebelum masuk ke seni debat, mari diingat-ingat kalau memang sudah benar, jangan diruntuhkan dan tidak usah diperdebatkan. Kemudian berdebatlah hanya dengan ilmu. Jangan berdebat hanya menuruti ambisi, nafsu, emosi, tapi tidak ada ilmunya. Makanya Al-Quran wanti-wanti wajadilhum billati hiya ahsan, debatnya yang baik. Debat yang baik berarti syarat pertama harus ada ilmunya. Yang merasa
bukan kompetensinya yang merasa ndak punya bekal ilmu, seyogyanya ndak usah ikut-ikutan bantah, ikut-ikutan debat. Ini tradisi semacam ini menurut saya belakangan mulai marak sejak era medsos. Tradisi ketika orang mengomentari apapun, membantah apapun, mendebat apapun, padahal dia sendiri bukan ahlinya. Dia tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu di bidang itu. Kita harus mampu ngerem, menahan diri. Jadi hari ini itu kan memang senjata yang paling ampuh yang harus kita miliki adalah rem. Yo hasrat untuk komen, hasrat untuk ikut bantah, hasrat untuk ikut menguji kebenaran itu kadang-kadang ya muncul karena postingan yang tidak karu-karuan. Tapi kita harus sadar siapa kita, kompetensi kita, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak cuma ini bidang saya apa enggak. Saya menguasai enggak materi itu. Bidang saya sih, tapi kalau tentang bab itu saya tidak ahli. Nah, itu kita juga harus sadar tentang itu. Oke, jadi jangan meruntuhkan kebenaran, jangan memperdebatkan yang sudah jelas benar. Kemudian yang ketiga, jangan berdebat kalau tidak ngerti ilmunya.